Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman, Dr. Handes Haji Gusman Piliang MM, kita silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Kasih Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman beserta jajaran. Yang saya hormati Bapak-bapak penghulu se-Kabupaten Pasaman yang saya hormati. Bersyukur kita pada pagi hari ini di suasana tanggal 10 November merupakan sebuah hari bersejarah bagi bangsa kita. Alhamdulillah hari ini kita sudah lakukan kegiatan upacara ziarah makam nasional yang baru selesai. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kelapangan kubur mereka para syuhada kita yang telah berjuang untuk mempertahankan negara Republik Indonesia ini. Amin. Ya Rabbal. Kemudian salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, pertama saya sampaikan bahwasanya kegiatan yang kita laksanakan hari ini sebenarnya ini merupakan sebuah kegiatan memang yang penting kita lakukan. Namun karena waktu kita sangat kasih, memang kita berharap kemarin itu jangan dilaksanakan di hari Selasa. Tapi karena memang kegiatan kita cukup padat khusus di Bimas yang mulai besok itu sudah melakukan persiapan-persiapan dan sekaligus pemberangkatan kafilah FTQ ke tingkat Provinsi Sumatera Barat di Padang Panjang. Nah, oleh sebab itu beberapa hari yang lalu Kasih Bimas dan jajaran melapor kepada saya untuk dapat melaksanakan kegiatan ini. Namun kegiatan ini tentunya di samping kegiatan ini dilakukan di dalam rangka pelaksanaan pencairan dana kita karena kita sudah kejar waktu di bulan November ini, sehingga nanti kalau kita laksanakan di bulan Desember, sementara kegiatan kita juga akan menghadapi pelaksanaan kegiatan Hari Amal Bakti, persiapan dan kegiatan web bagi layanan pencatatan pernikahan dan formulir online Google Form atau formulir manual bagi layanan lainnya. Yang kedua, menginformasikan setiap aktivitas kelembagaan KUA Kecamatan melalui website, YouTube dan Instagram KUA Kecamatan. Nah, ini mungkin yang menjadi tolak bahan mungkin kita hari ini. Kalau peningkatan penghulu mungkin kaitan dengan kompetensi kepenguluan. Saya juga sudah singgung kemarin secara jelas kompetensi apa yang harus kita kuasai sebagai penghulu. Saya rasa itu sudah menjadi sebuah kewajiban, bahkan itu sebuah keharusan dan kewajiban bagi seorang penghulu harus mengetahui kompetensi itu. Lebih lagi kompetensi teknis terkait dengan fikih munakahatnya dan lain sebagainya. Nah, saya hanya menginginkan kalau bisa kegiatan kita hari ini lebih difokuskan kepada bagaimana membahas tentang yang ini. Saya yakin ini bapak-bapak kawas sekedar membaca saja nih apa yang terpikir dari surat itu. Saya rasa belum ada sampai sekarang bagaimana tindak lanjut ini, karena ini perlu ditindaklanjutin ini. Kemudian yang ketiga, menindaklanjuti program prioritas Menteri Agama RI yang berisikan dengan KUA Kecamatan, yaitu revitalisasi KUA Kecamatan, transportasi digital dan moderasi beragama. Nah, kemudian yang keempat, dan melaporkan secara berkala ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman. Kalau ini berjenjang, kita Kabupaten Pasaman melaporkan kepada Kanwil. Nah, saya minta ini adalah rumusan kita hari ini. Yang empat ini bagaimana sikap dan pola kita. Nah, makanya oleh sebab itu kawan-kawan penghulu yang punya IT ini mohon ini juga menjadi sebuah inovasi kita di Pasaman. Nah, mungkin kalau bisa Ketua AFRI kebetulan tadi dengan bersama saya membaca doa. Mungkin sudah ada laporan dari anggota AFRI karena semuanya AFRI. Sudah ada kira-kira follow up dari FGD ini, Pak Munir? Hari ini belum. Nah, makanya oleh sebab itu hari ini memang kita lakukan kegiatan ini. Saya rasa lebih fokuskan ke hal yang ini. Bagaimana pertama, bagaimana penghulu itu mengoptimalkan indeks kepuasan masyarakat melalui Google Form. Yang kedua,
menginformasikan setiap aktivitas Kelembang Kawah Kecamatan melalui YouTube dan Instagram Kawah Kecamatan. Nah, terkait dengan ini Bapak dan Ibu, kapan perlu dibuat khusus YouTube ataupun Instagram yang itu satu akun KUA atau penghulu Kabupaten Pasaman. Jadi Instagram inilah untuk menginformasikan semua kegiatan-kegiatan dan semua apa yang dilakukan oleh penghulu di sana. Jadi khusus, tidak masuk ke wilayah-wilayah lain, khusus untuk tugas dan fungsi kekawaan dan kepenghuluan. Jelas ya? Tugas, fungsi dan kepenghuluan itu adalah bimbingan masyarakat Islam secara umum yang tidak hanya menyangkut tentang NR, termasuk Bapak dan Ibu, Bapak-bapak kepala KUA penghulu melakukan pembinaan terhadap mu'alaf umpamanya, pembinaan terhadap TPQ, pembinaan terhadap manasik haji, pembinaan terhadap sertifikasi halal, pembinaan terhadap sertifikasi tanah wakaf. Nah, semuanya itu tercover di dalam ini gitu. Nah, ini kayaknya saya sudah sampaikan juga, tapi karena ini sudah di FGD-kan di tingkat Kanwil dan ini perlu ditindaklanjuti. Nah, inilah fungsinya forum KUA dan forum APRI. Nah, ini kan kita hampir semuanya saya rasa masih muda-muda, punya IT. Nah, silakan nanti bicarakan ini, tentang ini, bahas ini, bagaimana apa yang kita lakukan, langkah-langkah kerja di Pasaman dan kapan harusnya plusnya itu harus menjadi catatan penting bagi kita. Saya rasa itu yang harus kita kita lakukan. Kemudian yang kedua, yang ketiga menindaklanjuti program prioritas Kementerian Agama. Saya sudah bulan kemarin kalau nggak salah saya ada 7 prioritas Kementerian Agama. Saya sudah share di grup WA apa saja, tapi di sini ditekankan setidaknya ada bagaimana merevitalisasi KUA. Revitalisasi KUA Bapak dan Ibu, kantor KUA itu sebenarnya kita kalau dibandingkan tahun-tahun yang lalu, kantor KUA kita alhamdulillah lumayan bagus dibandingkan hari ini. Nah, tentunya revitalisasi KUA ini bukan hanya sekedar revitalisasi terhadap bangunan dan sarana prasarana, juga mungkin perangkat-perangkat yang harus dilengkapi oleh KUA itu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu kemarin waktu rapat koordinasi hari Senin yang diwakili juga KUA Lumus Kaping, itu sudah ada rencananya studi tiru penghulu kita ke penghulu revitalisasi KUA revitalisasi yang ada di Bukit Tinggi satu, kemudian satu lagi di Lubuk Agam. Nah, kita mungkin yang lebih dekat ke Bukit Tinggi. Nah, ini salah satu bagaimana kita melakukan studi tiru apa yang telah dilakukan oleh kawas setempat. Kita minimal untuk kita di Pasaman, karena kondisi kita di Pasaman, setidaknya di jalur lintas ini ada 2 yang perlu menjadi pilot proyek kita. Saya mohon itu untuk jadi catatan kita. Pertama Lubus Kaping, yang kedua Rau. Karena ini adalah perlintasan kita dan ini harus menjadi percontohan. Kapan perlu Bapak dan Ibu buatkan suratnya, surat surat perintah kita atau SK kita, bahwasanya untuk pilot proyek revitalisasi ini akan kita lakukan di Lubus Kaping dan Rau. Minimal itu 2. Kemudian kalau kita lakukan satu lagi di Bonjol, pertama di Bonjol itu situasi kondisi strategis kantornya itu kurang memadai, maka strategisnya itu lebih di Lubus Kaping dan Rau, termasuk juga sarana jaringan internet itu di dua daerah itu cukup lumayan bagus. Nah, jadi harus ada ini sebenarnya. Nah, inilah yang saya minta nanti di dalam forum ini yang harus kita musyawarahkan dan ditetapkan serta diputuskan nanti di dalam sebuah program kita ini. Seperti juga tentang moderasi beragama. Kalau nanti ada anggarannya Bapak dan Ibu, saya bisa nanti menjadi narasumber untuk moderasi beragama. Kalau nanti anggarannya mungkin di 2022 untuk moderasi beragama. Nah, ini karena kegiatan kita begini Bapak dan Ibu, anggaran kita itu, sistem anggaran kita, Pak Ketua penghulu harus tahu. Kalau kita anggaran itu di dalam DIPA itu berbunyi pembelian rokok di Samsu
3 bungkus. Nah, rokok Ji Samsu 1 bungkus berapa? 30.000. 20.000. Berarti kalau 3 jumlahnya 60.000. Sekarang yang murah dari rokok itu apa? Lukman. Lalu kita beli Lukman. Lukman hanya berapa? 7.000. 10.000. Kalau 60.000 berarti dapatnya berapa? Lukman 6 bungkus. Ji Samsu hanya dapat 3 bungkus, Lukman dapat 6 bungkus. Lalu kita karena mendapatkan yang banyak, kita bikin ke Lukman, salah. Walaupun sama-sama rokok. Nah, inilah yang aturan anggaran negara kita. Sama dengan ini, di dalam DIPA-nya itu tertulis di akun untuk pelaksanaan kepemiluan, lalu kita bikin untuk moderasi beragama, itu salah. Nah, ini Bapak dan Ibu harus paham tentang bako pintu. Kalau ragu Bapak dan Ibu tentang aturan keuangan, silakan. Jadi jangan disangka nanti orang Bimas, Sirus umpamanya yang bidang-bidang ini, Sidirman dan lain sebagainya, jangan dikatakan mempersulit. Tapi memang itu aturan seperti waktu kantor wilayah tahun berapa itu saya ingat, masih tren-trennya pembelian Honda Dinas. Jadi waktu itu Honda Dinas, kalau nggak salah saya spesifikasinya Win, sudah itu dibeli Honda Dinas di bawah Win. Sehingga kalau dibeli Win itu umpamanya dapat 20, kalau dibeli di bawah Win itu dapatnya 21. Kan tujuannya itu supaya mendapat yang lain. Tapi ternyata salah, menjadi temuan. Jadi sama juga dengan anggaran-anggaran kita. Nah, terkait dengan itu Bapak dan Ibu juga termasuk masalah BOP. Masalah BOP itu tidak bisa kita lepas dari juknis yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam. Ini yang kami hormatkan. Menyinggung tentang dana BOP, saya berharap lagi Bapak dan Ibu, untuk tahun 2022 tidak ada lagi yang meminta dana dulu sebelum adanya penyelesaian kwitansi yang sebelumnya. Kalau ada nanti yang bersikeras, Bapak Ketua, Bapak Pengulu, siapa pengelolanya di Bimas ini? Sirus, silakan dulu minta dispensasi kepada saya. Kita harus berjelas-jelas untuk anggaran ini Bapak dan Ibu. Kita harus berjelas-jelas dan harus bisa memahami aturan itu dengan benar. Kita tidak mau Bapak dan Ibu kita melaksanakan anggaran itu kita laksanakan tidak maksimal, tapi kita harus mengembalikan dan menjadi temuan. Setiap ada pengembalian dan temuan dari Irjen itu merupakan sebuah penilaian minus untuk kita. Maka kita usahakan jangan sampai. Makanya saya selaku kepala kantor, semenjak saya menjadi kepala kantor, sebelum DIPA ini kita lakukan, contoh nanti mungkin DIPA kita diterima nanti di bulan Desember. Sebelum DIPA ini dilakukan di bulan Januari atau Februari, itu harus dilakukan bedah DIPA dulu. Bedah DIPA artinya menelaah, mungkin ada, mohon Pak Kasih untuk hari ini saya minta ini mungkin yang paling penting. Kalau magi materi-materi apa saja, idah orang bicara ibik bara, idah orang mati bara. Itu merasa pengulu tuh, kalau masih itu diajari sama pengulu, itu kalau bisa sertifikasi pengulu namanya itu. Kalau masih belum tahu lagi masa idah itu, masa tenggang waktu, itu ya pengulu namanya itu. Lebih baik cabut aja sertifikasinya jadi pengulu. Nggak itu lagi yang kita lakukan hari ini. Itu sudah bahan baru, sudah bahan baku. Kemudian ada wilayah kita untuk bagaimana mengkaji tentang fikih kontemporer. Itu yang mungkin perlu kita lakukan hari. Fikih kontemporer itu terkait juga dengan revitalisasi. Kalau kita hanya bicara tentang masa lalu, masa dulu seperti ini, seperti itu, tidak akan selesai kita ini. Nah, sekarang saya tadi di rumah Bupati duduk dengan Ketua Pengadilan Agama. Mereka sekarang itu sudah kemarin berapa 2 bulan yang lalu ya, atau sudah mulai saya di sini sudah ada kunjungan kerja kemari. Mereka itu untuk melakukan proyek percontohan Pengadilan Agama menjadi zona integritas wilayah bersih dari korupsi untuk tahun 2022. Maka mereka melakukan kegiatan-kegiatan inovasi, baik itu kepada Capil, kepada stakeholdernya lah. Kalau untuk Kementerian Agama namanya SIM Padega kalau nggak salah itu. Jadi sistem
bagaimana pengadilan agama itu online dengan Kementerian Agama, sehingga nanti orang KUA, orang Kementerian Agama tahu berapa yang terjadi cerai di Pasaman hari ini dengan cara membuka klik saja. Yang selama ini kan semenjak berpindahnya pengadilan agama ke Mahkamah Agung, kita kan tidak ada lagi diberitahu orang yang cerai, karena itu memang tidak wilayah kita pengadilan. Nah, salah satu inovasi mereka itu yang mereka lakukan. Jadi nanti akan ada. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, Bapak Kepala KUA teknologi kita tentang IT ini, nah, tidak ada lagi. Jadi oleh sebab itu saya berharap Bapak dan Ibu, mari dengan segala kerendahan hati, mari kita tunjukkan kita banyak penghulu di sini. Orang hanya beberapa, 2 kecamatan, 3 kecamatan bisa mereka melakukan. Kenapa kita tidak sebanyak ini tidak bisa kita lakukan? Jadi saya minta memang ada geliat percontohan KUA penghulu kita yang punya inovasi terkait dengan tugas dan fungsi kita. Di luar itu tidak kita menjadi penilaian, kecuali ada hal-hal inovasi yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung. Seperti tadi kan tidak langsung tuh orang PA itu kan bukan tusi kita TCR, tapi ada ketidaklangsungannya itu. Ini hubungan masyarakat Islam, karena memang kita mengatur tentang tusi kita bimbingan masyarakat Islam. Bagaimana orang mau bercerai, bagaimana orang mau talak, itu ke kita dulu fatwanya. Walaupun itu nanti kekuasaannya itu berada di pengadilan. Inilah yang disebut dengan koordinasi, inilah yang disebut dengan jejaringnya itu di antara kita. Karena kita Kementerian Agama punya jejaring hampir semua instansi yang ada di Kabupaten Pasaman. Boleh dikatakan semua, apa saja selalu kita diikut sertakan, dan itu selalu menjadi sebuah harapan dari masyarakat. Nah, apa program kita tentang Catin, tentang apa di apa program kita? Pasti. Kalau di Padang Panjang EQ1 8 dalam satu peristiwa, sama dengan itu. Nah, ini harus kita galakkan terus, dan ini harus kita saat Bapak dan Ibu melakukan pasti itu, bikin YouTube-nya, share. Kapan perlu nanti diundang Pak Kasih, diundang Pak Wabub, diundang Pak Bupati, memberikan ini di dalam forum pernikahan, dan itu share, bikin YouTube, dan ini akan dilihat oleh masyarakat luas sehingga nanti mereka tahu. Nah, dari sinilah langkah-langkah itu kita menjadi pilot proyek untuk zona integritas wilayah bersih dari korupsi. Tapi kalau kita tidak berbuat, ya tidak seperti itulah, orang tidak tahu, padahal kita mungkin sudah bekerja. Jadi Bapak dan Ibu, Ketua APRI memang belum datang. Saya sudah sampaikan tadi, saya sudah sifat saya seperti itu. Kalau memang jam sekian, saya jam sekian. Itu sudah dari dulu saya sudah seperti itu. Dan ke Forkopimda pun, ke dinas instansi undangan, saya selalu begitu. Kapan perlu 5 menit, 10 menit sebelum orang itu mengundang, jam 7.30, jam 7.20 saya sudah berada di tempat. Saya tidak mau saya ditunggu orang, daripada orang menunggu, lebih baik kita menunggu. Itulah prinsip sebenarnya di dalam kita melaksanakan tugas dan fungsi kita. Sepertinya hari ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu kan sudah diberikan surat tugas. Berarti nggak perlu lagi Bapak dan Ibu ke kantor pun nggak ada masalah. Langsung dari rumah langsung kembali, nggak ada masalah, karena sudah tugas. Tapi kecuali ada hal yang harus diselesaikan di sana, kebutuhan dari pelayan masyarakat. Ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya lebih menekankan ke sana dan saya tidak akan memberikan materi, tapi ini yang saya sampaikan, tolong dibahas satu persatu tentang FGD yang telah diamanahkan Munir dengan Muhsinin tadi. Saya minta follow up-nya, tindak lanjutnya, apa yang harus kita lakukan di Padang Panjang. Di Padang Panjang, di Pasaman. Saya minta laporan ini, dalam minggu ini saya minta laporan apa yang telah dilakukan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mungkin itu saja untuk penyampaian saya hari ini. Apakah ini disebut dengan sambutan, apakah ini disebut pembukaan, apakah disebut ini materi? Karena juga disebut materi, nggak perlu disebut materi, karena materi sekarang itu tusi kita tidak perlu dibayarkan honornya, nggak boleh, karena itu tusi kita. Jadi Pak Kasih pun memberikan materi itu tidak ada honornya. Kepala kantor, kepala wilayah, kalau kita datangkan dia kemari, itu tidak ada honornya. Nah, inilah Bapak dan Ibu, sekali lagi saya sampaikan, begitu rumitnya kita. Kehidupan kita sekarang sudah banyak tentang nafsi-nafsi. Kehidupan kita sekarang sudah banyak berorientasi kepada materialis. Mohon maaf Bapak dan Ibu, saya pansel dari Basnas, banyak yang saya wawancara itu orientasinya masih materialis. Capim sekarang itu kan ada 12 kemarin, gugur 2 tinggal 10.
10 kemarin datang hasil koordinasi kami langsung ke Basnas Pusat, turun Kolonel CJJ apa tuh kalau kolonel apa ini? Pak Nur Hamdani, beliau itu tamatan Fakultas Dakwah Surabaya, dan Misbar sebelum pensiun ke Basnas Pusat. Beliau itu datang kemari verifikasi faktualnya, wawancaranya. Jadi hasil dari wawancara kami masih ada keinginan orang masuk kepada pimpinan Basnas itu berorientasi kepada materi. Walaupun itu memang tidak bisa. Kita ini kan bukan malaikat, tapi kita juga bukan setan. Kita tidak boleh mengatakan kita lebih murni dan lebih mulia dari orang lain. Kita tidak boleh mengatakan ambo tidak perlu bukti, itu bohong. PT itu adalah salah satunya kebutuhan kita. Tapi kebutuhan itu tidak semuanya dengan PT. PT hanya jangka waktu tertentu, tapi silaturahim, kekompakan itu sampai mati kita akan kita bawa. Ini yang harus Bapak dan Ibu. Kita orang Kementerian Agama, tapi jangan sampai kita hidup itu bernapsi-napsi. Jangan merasa bangga dan merasa bahagia saat kawan kita kena musibah, kawan kita mendapat apa namanya, kita bangga seperti itu. Saya berharap seperti ini. Mari kita jalin itu, kekompakan kita itu, insya Allah Bapak dan Ibu, dengan semua kekompakan, seberat apapun tugas dan fungsi kita, insya Allah bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Ini yang harapan saya selalu kepada keluarga. Saya kenapa ke Pakawa? Kalau kepala madrasah itu karena mungkin basic saya, darah saya. Tapi ini yang jauh perbedaan antara kita hari ini tentang kondisi selama ini. KUA sudah banyak, revitalisasi KUA sudah banyak, termasuk kesejahteraan KUA Pengulu sudah banyak, luar biasa. Bahkan kalau dia sempat kepada Madya atau Utama, itu melebihi dari gaji seorang pejabat suturan eselon 3. Ini kan salah satu bentuk dari penghargaan pemerintah. Tapi kenapa kita tidak barengi dengan kinerja kita? Apakah kinerja kita itu melakukan rutinitas? Itu bukan kinerja. Yang melakukan rutinitas itu adalah kewajiban. Kinerja itu diukur oleh keberhasilan. Kalau hanya sekedar untuk nikah dan rujuk, itu di dalam Pak Anwar Saadi, itu sama-sama CPPN saya, ke Subdit Kepenguluan di Diren Bimas Islam Anwar, kan di Facebook Anwar itu sama CPPN saya. Mereka sudah gaungkan itu. Revitalisasi KUA itu termasuk mindset KUA dan penyuluh yang selama ini hanya berpikir tentang NR. Bahkan NR-nya dikebelakangkan, yang paling penting M. Nah, sementara harapan itu silakan baca kembali. Apa sebenarnya menjadi tusi revitalisasi dari KUA dan Pengulu. Sekali lagi saya bicara KUA, otomatis Pengulu terbawa. Saya bicara Pengulu, KUA terbawa. Jadi tidak bisa dipisahkan seperti dua mata sisi uang. Apabila satu sisi mata uang ini tidak kita hapus, maka uang tidak berlaku. Coba PT 1.000 itu catlah seperti 1.000 itu sawalah ya. Cat seperti ya. Sawalah itu paylah orang kok lek laku. Jadi seperti itu kita KUA dan Pengulu. Nah, saya minta ini menjadi penting. APRI saya minta juga, walaupun ini sebenarnya sudah APRI sebenarnya. Tapi bagaimana komitmen APRI itu membuat sebuah statement, membuat sebuah sebuah inovasi-inovasi, sebuah motivasi-motivasi. Apa yang kita harus lakukan? Kita persembahkan untuk negara ini, minimal jangankan untuk negara, untuk lembaga yang telah menggaji kita, yang telah memberikan kita, bisa menyekolahkan anak kita, bisa membuat rumah walaupun berhutang, bisa membeli mobil walaupun sampai berang mintu. Oto nanti balinya dulu, rumahnya menumpangnya bro. Tapi kok oto itu kebutuhan hari ini, bukan oto itu sekarang sebuah barang lux, tidak. Mobil itu sebuah primer, kebutuhan primer, bukan sekunder. Tapi yo agak-agak lolah awak Pengulu tuh oto Fortuner, itu kalau orangnya oto Pajero, oto Alphard gitu kan. Nah, biko Alfian balik Alphard biko pasti koji orang. Mana pe ini menjago aja. Padahal ini nyolai mengaji-ngaji tahu di dapet jadwalnya full. Siang malam, pagi dan sore melalang buana keluar Lubuk Sekaping.
Hah? Diberkati tiap minggu. Nah, itu tugas tambahan, bukan tugas pokok. Itu Pak Alfian, bukan tugas pokok. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau Pak Penghulu ini memang dai kondang atau seorang pendai diundang orang, mana dahulukan undangan orang saat bersamaan dengan undangan dari taruhlah Kemenak, taruhlah Pak Kua menyuruh untuk Pak Kua kebetulan disuruh mendadak oleh Pak Kasih atau Pak Kemenak untuk mewakilinya atau segala macam. Yang didahulukan gitu. Ini sama-sama tugas. Nah, inilah yang harus kita pahami. Mana yang tugas pokok, mana yang tugas tambahan. Saya khawatir tugas pokoknya itu tidak terjalankan, yang dijalankan tugas tambahan. Tugas pokok kita terima gaji, tugas tambahan kita terima honor. Apakah ini halal yang kita terima tanpa bekerja? Nah, ini Bapak dan Ibu yang kaji. Fikih kontemporer. Silakan bahas. Jadi ini Bapak dan Ibu, saya menginginkan ini. Saya dari hati-hati gitu. Sekali lagi saya tidak kemari ini ingin bersama-sama dengan kita semua. Saya sudah lama diberikan Allah, diberikan pemerintah, sehingga bisa saya menjabat menjadi kepala kantor hasil dari produk di Pasaman. Walaupun saya selama di sini tidak ada terbeli satu pun rumah, lai tanah dulu di Kurara atau di Tulung Ambon, pindah ke Payakumbuh Bojua. Saya bisa membuat rumah baru tahun 2017. Bayangkan saya menjadi PNS, CPNS 94, baru ke beli rumah 2007 balik. Dibandingkan dengan orang sekarang baru 5 tahun kerja, 10 tahun kerja, rumah lada pe oto, lada pe bini, lada pe loh. CPNS kalau Pak. Kadang-kadang bahkan CPNS. Tapi sesuaikanlah laut tinggi, butuh jauh tinggi, ruo. Kalau masih baru-baru ya oto sederhana lah dulu. Jadi calik loh. Kalau mencalik kata pasti kalimpanan. Tapi caliklah nang ke bawah orang yang kehidupan mereka lebih parah dari kita. Ini selalu motivasi ini saya sampaikan. Basobo awak kawan-kawan semua sekolah dulu yang kerajonyo manakiak, yang kerajonyo keladang, yang kerajonyo mapo, jauh lebih gagah awak lain daripada dibanding. Ini terus terang saja. Silakan nanti kawan-kawan. Si Kasman mungkin ada kawan semua sekolah Basobo. Kadang-kadang lupa lah bantu angguy-angguy. Awak gagah aja baru. Kenapa? Karena kita memang bekerja itu lebih mudah mendapatkan uang, bekerja tidak terlalu susah. Tapi mereka itu bekerja siang panas, punggung mereka itu selalu dihujani dan dipanasi oleh teriknya matahari. Beranan orang tu dapat sehari 100.000 Allah walam. Nah, awak khatib Jumat kini berapa? 250 mungkin dia pokoknya. Di Pasaman berapa? Khatib Jumat 100.000. 100.000. Khatib Jumat 100.000. Kalau ceramah-ceramah bisa menjadi jutaan kan? Kalau tabligh akbar. Nah, 100.000 kalau kalian satu bulan itu kan lah 100.000 lah, bisa lo sisian untuk anak. Tapi jangan lupa bayarkan zakatnya. Fikih kontemporer kembali. Bayarkanlah zakat. Jangan lupa zakat. Karena honor-honor itu setiap penghasilan kita itu menurut fatwa MUI terakhir, setiap penghasilan yang kita lakukan, profesi kita lakukan, itu kita bayarkan honornya. Kita bayarkan zakatnya 2,5%. Kalau hanya kita mendapat 1 juta, kalaupun tidak lah. Kalau kita kan kadang-kadang selalu berdalih dan membuat dalih-dalih, kan alun sampai ko nisab dan haulnya lepak. Kan itu. Minimal kita membersihkan harta kita, lebih banyak bersedekah. Anggap sajalah impak kalau begitu. Tapi kita keluarkanlah itu. Insya Allah Bapak dan Ibu, saya terima kasih karena ini tersinggung tentang impak. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Penghulu dan Pak Kua yang sudah kemarin itu dilistkan oleh Pak Kua Lubus Kaping untuk membantu saudara Ujang. Saya saja menetik kesenai mata melihat bantu si Ujang itu, karena memang semenjak saya dulu di sini dia sudah honor juga di Sanawiyah. Saya sudah kenal. Tapi kenapa nasib dia lebih tidak baik dari kita?
Sama dengan dulu dia honor dengan Salim, sama dulu dengan honor dengan Nedi, si Sulpan Amri. Yang lain dapat menjadi pegawai, dia tidak. Patang pariknya itu gadang, badan ketek. Katanya informasinya sakit jantung ya, Pak. Kalau saya melihat lever, karena biasanya tanda-tanda orang lever itu perutnya besar dan itu kembung dan itu ada lentiran. Karena pembayaran lampu dulu tuh itu penyakit. Nah, ditambah lagi itulah Allah, kita nggak tahu ya kehidupannya seperti itu, tapi Allah mencoba dengan sebuah penyakit yang mungkin kalau kita yang menjadi pegawai gini aja, kalau dihadapkan seperti itu, entah apa yang terbayang di benak kita. Awak sakit, parik gadang sedang barubek, istri sakit lo tumor kista. Nah, bapak-bapak dan ibu yang sudah menyumbangkan, saya doakan mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah. Mudah-mudahan sebanyak kita memberikan sumbangan itu akan mengangkat penyakit di tubuh kita dan akan bisa membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Saya yakin itu, dan saya sudah alami itu. Karena kenyataan hidup ini kan dengan banyak pengalaman yang kita rasakan dan kita lakukan. Kita memberikan kepada seseorang ini, belum tentu orang itu yang akan membantu kita, mungkin orang lain yang akan membantu kita. Saya sudah sampaikan, setiap yang kita keluarkan untuk demi kebaikan, apakah itu menyumbang, apakah itu apa, pasti besok-besok atau bahkan tidak sampai besok, sore bikolah dosa orang tapi tidak tahu ada. Nah, inilah Bapak dan Ibu, saya memanggil kita seperti ini saja. Saya tidak akan marah-marah, walaupun tadi saya sudah kesal, udah mulai ambo sengaja pakai jas jo baru alun sarapan lihat dari tadi. Karena menghargai Bapak dan Ibu semua, karena undangan itu dari saya Gusman Piliang. Nah, ternyata isinya tidak parah. Ini saya memang on time aja. Ke depan saya berharap ini jangan berulang lagi, dan saya mengimbau ini dari hati kecil saya. Saya tidak akan menjadi siapa-siapa lagi di dalam karir saya. Saya hanya ingin mengabdikan diri saya di Pasaman, sehingga nanti Pasaman terbawa, diangkat namanya harum di Sumatera Barat. Ini yang saya harapkan. Maka oleh sebab itu saya mohon Bapak dan Ibu berikan inovasi-inovasi. Saya setiap ada inovasi tidak akan saya cut. Jadi jangan sampai pula kita inovasi ini yang nggak kita dukung. Kemarin si Nana itu perintah saya, si Nana siapa namanya? Pengga. Dia menciptakan sebuah inovasi karena memang lasar sekarang beda dengan lasar kita dulu. Kalau kita udah punya LPG, kalau kita LPG membuat lembaran kerja, kadang-kadang ciplak aja punya orangnya. Ada orang LPG itu cari tentang fungsi meningkatkan fungsi masjid, idarah, imarah, diayah, itu dibuat apa? Namanya itu dulu lupa boleh. Pohon masalah. Itu berbentuk skripsi kita dulu kan, berbentuk makalah dulu kita waktu LPG. Sampai saya kan sekarang masih ada. Sekarang tidak lagi seperti itu. Bagaimana seorang PNS itu menciptakan sebuah kreasi baru, dan itu tidak perlu lagi narasi-narasi yang berkepanjangan, narasi-narasi yang lebih, tapi tidak ada kerja. Sekarang mereka diberikan inovasi. Semua yang ada penghulu si mana Ahad. Oh sedang diklat ya? Sudah selesai nggak? Oh nggak, diklat yang terpanggil ya, diklat penghulu. Nah mereka lasar ada inovasinya. Si Weni ada inovasinya. Si Titin ada inovasi tentang penyuluh. Si Bangga ada inovasinya tentang persediaan stok. Nah itu inovasi, tolong itu dibantu dan didukung. Nah semua orang staf, bahkan kita malu lah jadinya kan, staf kita bikin apa. Kok sebenarnya si Indra kok orangnya IT ini luar biasa IT-nya. Pergunakan IT-nya itu untuk menggenjot fungsi tugas dan fungsi kita. Nah, kita kan diabri. Tolong apakan itu bersama-sama kita. Cobalah Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya tidak akan serta-merta kita menjadi seperti ini. Ada proses. Maka saya katakan di dalam tujuan saya, kita jangan dinilai hasil, tapi nilailah proses. Sama hari ini, hasil yang didapatkan Bapak dan Ibu hari ini itu adalah proses semasa si Dedi Wandra. Saya tidak bisa mengklaim itu prestasi saya. Contoh, ada diberikan oleh Pemda 6 tanah. Itu prosesnya masa si Dedi Wandra. Itu prestasi si Dedi, bukan prestasi saya. Karena prosesnya itu semasa si Dedi, saya menikmati hasil.
Sama juga dengan saya meninggalkan zona integritas sekarang di Padang Panjang. Apabila nanti lolos di Menpan menjadi WBK, tunjangannya naik, tukinnya naik, anggaran naik, itu prosesnya saya. Mereka yang menikmati hasilnya. Jadi kausalitas itu perlu, proses itu perlu. Jadi di awak model kau bisa, kau tagak dek kita di lembaga Kementerian Agama. Nah, tolonglah wakafkan diri kita bersama-sama dengan keikhlasan, tidak ada rasa terpaksa, tidak ada rasa karena hanya pimpinan. Sekali lagi saya tekankan kunci sesuai dengan sambutan saya pada saat kita temu ramah silaturahim saya datang. Bekerjalah untuk lembaga, jangan bekerja untuk pimpinan. Bekerja untuk lembaga apapun kita lakukan di saat apapun kita lakukan. Tapi bekerja pimpinan hanya saat pimpinan ada mau kita bekerja, dan dari saat pimpinan menyuruh baru kita bekerja. Itu bedanya. Pimpinan itu hanya salah satu sarana untuk mengkoordinir lembaga. Tanpa lembaga tidak akan ada pimpinan. Nah, karena kaitannya seperti itu ya. Kalau tidak ada Kementerian Agama, kok malu menjadi kemenak bos kok. Kalau tidak ada pegawai-pegawai, kok malu ada mau jadi kepala. Kalau nggak ada pegawai-pegawai penghulu, mana ada jadi kepala kau peluk kuas orang salah. Jadi ini yang mungkin yang penguatan yang penting. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pajak juga jadi sayanya honornya berapa 2 jam. Saya sebenarnya hari ini sudah saya katakan jangan jadwalkan hari Rabu untuk kegiatan. Ini adalah jadwal untuk meningkatkan imun, meningkatkan iman, meningkatkan silaturahim di lapangan. Tapi si ilmu buekjo. Kenapa di buekjo? Karena alasan lama mana Kak Ros nggak ada waktu lepak. Oleh sebab itu alakunlah seorang cipo kan. Nah, tapi tidak lo tega buat tempat job kembali. Demikianlah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.